Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di video Kurma Kultum Ramadan Murabbi Arsyad di episode kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjangkan mukadimah, pada kesempatan kali ini izinkan Ana untuk menyampaikan sedikit ceramah singkat mengenai 3 tingkatan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Seperti yang kita ketahui, puasa dalam bahasa Arab yaitu asyam atau as-shaum, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada beliau mengklasifikasikan 3 orang atau 3 tingkatan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, yakni puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasa khusus bagi orang khusus. Yang pertama, puasa orang awam atau yang biasa disebut juga shaumul umum. Pada tingkatan atau level yang pertama ini, tanda orang yang berada di level ini yaitu orang yang hanya menahan diri, hanya menahan haus dan juga lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa menurut syariat. Sedangkan yang puasa yang kedua yaitu puasa khusus atau syaumul khusus, tanda orang-orang yang pada level ini yaitu tidak hanya menahan haus dan juga lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa menurut syariat, tetapi juga menahan anggota tubuhnya seperti lisan atau mulut, penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Mulut tidak hanya menahan untuk tidak mengunyah, tetapi juga menahan untuk tidak bergunjing atau bergosip, ataupun berbohong dan memfitnah dan lainnya. Yang ketiga, puasa khusus bagi orang khusus atau syaumul khususil khusus. Pada tingkatan yang paling tinggi ini, tanda-tanda orang yang pada level ini yaitu tidak hanya menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkan puasa menurut syariat, dan tidak hanya menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan kemaksiatan, tapi juga menahan hati dan pikirannya untuk tidak memikirkan hal-hal duniawi atau hal-hal selain Allah. Bahkan mereka menganggap jika memikirkan harta atau kekayaan di dunia, maka puasa atau pahala puasanya akan berkurang, bahkan bisa membatalkan puasa tersebut. Adapun tujuan dari Imam Al-Ghazali untuk mengklasifikasi 3 tingkatan orang yang berpuasa ini, tujuannya adalah untuk kita meningkatkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan setiap tahunnya. Allahu a'lam bishawab. Lantas, sudah di manakah tingkatan puasa kita di bulan Ramadan ini? Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan yang suci ini, agar kita tidak hanya berada di level yang pertama, yaitu puasanya orang awam. Sekian yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurangnya dari kebodohan Ana sendiri dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.